Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Masih pembahasan kitab Durusun fi Ramadan, dan sekarang kita masuk halaman 34, Muftiratus Siyam. Muftiratus Siyam, pembatal-pembatal puasa. Di antara hal yang bisa merusak puasa sehingga puasa seseorang menjadi batal, yang pertama tentunya adalah makan dan minum. Apabila dia sudah tampak fajar yang kedua, fajar shadiq. Orang yang makan, yang minum dengan sengaja mukhtaron, mengingat terhadap puasanya tanpa ada udzur, maka batal puasanya, rusak puasanya, dan dia mendapatkan ancaman yang sangat keras berdasarkan firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dan wajib bagi dia mengqadha hari tersebut disertai dengan taubat yang benar, penyesalan, dan berlepas diri. Yang kedua, orang yang berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya. Ini juga kalau dia sengaja dan dia mengetahui. Wajib bagi dia qadha hari tersebut disertai dengan taubat yang benar, ya, dengan penyesalan dan berlepas diri, dan wajib atasnya disertai dengan hal tersebut memberikan kafarat, melakukan kafarat. Apa kafaratnya? Yaitu dengan membebaskan budak. Kalau nggak punya budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan 60 orang miskin. Berdasarkan hadis yang sah dalam Sahihain, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Qala malak. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, ketika kata beliau kami duduk di sisi Rasulullah SAW, ketika itu datanglah seseorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh habislah aku, binasalah aku. Kata Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Di dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, wa ma ahlakak, apa yang telah membinasakanmu? Ia mengatakan, laki-laki ini, waqa'tu alam ra'ati wa ana sha'im, saya mencampuri istriku sementara saya sedang puasa. Di dalam riwayat Muslim, waqa'tu alam ra'ati fi Ramadan, saya mencampuri istriku di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau memiliki budak yang bisa engkau bebaskan? Qala la, tidak punya. Lalu Rasulullah melanjutkan, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu sanggup, kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka ia kembali mengatakan lah, tidak. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah engkau mendapatkan makanan, mempunyai makanan untuk memberikan atau untuk diberikan kepada
60 orang miskin. Lalu dia pun kembali menjawab, "La, tidak." Lalu Nabi SAW, famakatha Nabi SAW, fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar wal araqu al-miktal. Ya, kemudian Nabi SAW tinggal sejenak, dan ketika kami berada dalam keadaan demikian, maka didatangkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekantong kurma. Beliau mengatakan, "Aina sa'il? Mana tadi yang bertanya?" Faqal, "Ana," saya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Khudha, ambil ini. Fatasaddaq bihi, sedekahkanlah dengan ini. Kurma ini sedekahkanlah." Maka laki-laki itu menjawab, "A'ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah saya mensedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah?" Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, tidak ada di tempat ini di antara dua harroh, di antara dua harroh ini keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa hingga tampaklah gigi taring beliau. Kemudian beliau melanjutkan, "At'imhu ahlaka." Berilah makan kurma ini kepada keluargamu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini merupakan dalil bahwasannya jima' di siang hari di bulan Ramadan, bercampur dengan istri di siang hari bulan Ramadan, orang yang berpuasa, yang mukallaf, yang mukim, yang sehat, yang sengaja dan mengingat, ini merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada, karena penetapan Nabi SAW kepada laki-laki ini, ya, dia mengatakan halaktu. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, ihtaraqtu. Ya, lafadznya maksudnya seperti itu, menyesal. Sungguh saya telah binasa, sungguh saya ya telah terbakar, atau habislah saya gitu. Ya, jadi Nabi SAW memberikan ikrar, penetapan bahwasannya jima ini adalah hal yang bisa merusak puasa. Adapun jika seseorang berjima karena lupa, maka saumnya tetap sah berdasarkan pendapat yang sahih di antara para ulama. Tidak ada qadha padanya, juga tidak ada kafarah. Ini kalau nggak sengaja. Kemudian yang ketiga, diikutkan juga dengan hukum makan dan minum perkara yang sama dengan maknanya, maka dia bisa membatalkan orang yang berpuasa. Seperti apa? Suntik nutrisi. Karena ya, dia bisa mencukupkan diri dengan tanpa makanan. Ya, kedudukannya seperti makanan. Begitu juga seperti suntik darah. Ini juga membatalkan orang yang berpuasa. Karena darah juga merupakan saripati makanan dan minuman. Akan tetapi pada umumnya orang yang membutuhkan suntikan nutrisi atau kepada suntikan darah, boleh bagi dia untuk berbuka. Boleh untuk berbuka. Tapi tentunya harus mengganti pada hari yang lainnya. Adapun suntikan berupa vaksin atau obat untuk orang yang sedang sakit, maka tidak membatalkan puasa. Baik dia itu
di pembuluh darah ataupun di otot. Karena bukan makanan, bukan juga minuman, bukan termasuk juga makna makanan dan minuman. Akan tetapi tentunya disebutkan di sini al-ihtiyat, kehati-hatian bagi orang yang berpuasa, dia mengakhirkan sampai malam hari. Berhati-hati dengan ibadah puasa ini. Dan juga keluar dari khilaf kebanyakan dari fuqaha yang mereka mengatakan bahwasanya ini membatalkan. Karena dia masuk ke dalam jauf, rongga, dan sampai kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, biar nggak ragu, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kepada hal yang tidak meragukanmu. Kemudian yang keempat, mencium dupa, mengisap dupa dengan mengetahui dan juga sengaja, maka juga membatalkan puasa. Ini berdasarkan pendapat kebanyakan dari fuqaha, karena dia sampai kepada dimag, ke otak, ke ubun-ubun. Adapun jika masuk ke dalam hidungnya atau dia menciumnya tanpa sengaja, tanpa ya bermaksud yang demikian, maka tidak membatalkan puasa. Bi'adamil iradati wal ikhtiyar, karena tidak ada maksud dan juga kesengajaan. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu. Surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang kelima, ikhrajud dami minas shaimi bil hijamah yufsidus siyam wa yuftiru biha shaim. Mengeluarkan darah dari orang yang berpuasa dengan bekam, ini merusak puasa dan membatalkan puasa orang yang berpuasa. Ini pendapat yang benar kata Syekh dari dua pendapat ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Tsauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang membekam dan dibekam ini batal puasanya. Dan berdasarkan riwayat Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW datang kepada laki-laki di Baqi' dan dia sedang berbekam. Wa huwa akhidun biyadi lisaman asyrata khalat min Ramadan. Dan dia sedang memegang kedua tangan. Akhidun biyadai lisamanin asyrata khalat min Ramadan, pada tanggal 18 Ramadan. Ya, dia sambil mengambil tangannya, lalu bersabda Rasulullah, aftarul hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan dibekam, orang yang membekam dan dibekam ini batal puasanya. Ya, hadisnya riwayat Abu Daud dalam kitab Shaum. Dan di dalam bab ini adalah sekumpulan dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang berpendapat demikian. Wallahu a'lam. Yang berpendapat juga kepada berbekam merupakan pembatal puasa, ini sekelompok dari ahlul ilmi seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr. Dia juga merupakan pendapat Atha, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Auza'i, Hasan Al-Basri,
Ibnu Sirin, dan berkata Syafi'iyah dengan pendapat ini. Jadi madhabnya Imam Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beserta dengan muridnya yaitu Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahumallah. Dan jumhur ulama tidak berpendapat batal terhadap berbekam secara mutlak. Ini perkataannya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan sebagian sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, al-qai, muntah. Maksudnya muntah dengan sengaja. Ini adalah pendapat yang paling tepat kata penulis di sini daripada pendapat-pendapat ulama. Jadi dua pendapat ulama. Kalau misalnya dia muntahnya dengan sengaja, emang sengaja dimuntahkan. Adapun apabila muntah tersebut bukan karena sengaja dan dia tidak tahan, maka tidak batal puasanya. Berdasarkan apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, maksudnya muntah dengan tidak sengaja, ya, maka dia tidak wajib mengqadha. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka dia mengqadha. Berkata Ibnu Munzir, alul ilmu berijma terhadap batalnya puasa dengan sengaja muntah. Ya, wallahul muwaffiq lis-shawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain.